Kembali di Editorial Media Indonesia, kami masih membahas Editorial Media Indonesia pada hari ini menyempurnakan pemilu jurdil dan untuk membedah lebih lanjut lagi. Sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kami Mbak Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perludem. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Mbak Ajeng. Ya, hari ini merupakan sidang yang kedua akan dilakukan di MK. Nah, kalau Mbak Titi sendiri melihat bagaimana sejauh ini MK bersidang, apakah sudah open ke publik, ataukah sudah transparan, seperti apa dari Perludem sendiri menilainya? Iya, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu institusi peradilan yang paling terbuka, paling transparan dan akuntabel dalam pengelolaan proses persidangan. Jadi di luar proses perselisihan hasil pemilu pun, Mahkamah Konstitusi memang selalu menerapkan prinsip persidangan modern, begitu ya, dalam artian prosesnya sangat terbuka, sangat transparan dan akuntabel, bahkan dalam hal ini akses informasi pun dibuka sangat luas, permohonan bisa diakses oleh publik, jawaban termohon juga bisa akan diakses oleh publik maupun dari pihak terkait. Jadi kalau dari sisi keterbukaan saya kira kita sangat apresiasi pada komitmen Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan akuntabel. Nah, ini yang bisa menjadi bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk juga menjadi pembelajaran hukum dan demokrasi ya proses persidangan ini. Karena kan kita bisa mengikuti setiap prosesnya, setiap persidangannya, sehingga kita bisa belajar banyak hal dari proses yang berlangsung di dalam persidangan tersebut. Iya, jadi selain pembelajaran hukum ini juga merupakan pembelajaran pendewasaan demokrasi bagi masyarakat sendiri ya Mbak ya. Lantas untuk hari ini kira-kira apa saja yang akan dibahas dan apa bedanya? Ini informasi juga untuk masyarakat, apa bedanya dengan sidang yang pertama kemarin? Iya, kalau sidang yang pertama adalah tanggal 14 Juni itu pemeriksaan pendahuluan. Tujuannya untuk memeriksa kelengkapan permohonan dari pihak pemohon paslon 02 dan juga memperjelas permohonan. Nah, setelah pemeriksaan pendahuluan, maka seharusnya jadwalnya kemarin, tetapi kan karena ada perdebatan soal perbaikan permohonan, maka karena pihak termohon dalam hal ini KPU, pihak terkait yaitu paslon 01 dan juga Bawaslu perlu waktu untuk mempersiapkan jawaban dan keterangan, maka hari ini kita akan mendengarkan jawaban dari pihak termohon, yaitu pihak Komisi Pemilihan Umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum akan merespon semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon terkait dengan kinerja dan hal-hal yang bersangkutan dengan kewenangan KPU gitu. Jadi KPU hari ini akan menjawab, betul tidak sih kalau KPU itu kalau menurut dalil 02 kan salah dalam menghitung, melakukan penggelembungan, menciptakan TPS siluman, menciptakan DPT yang tidak logis. Nah, itu semua akan dijawab oleh KPU dalam jawaban termohon hari ini. Jadi kita akan bisa melihat keberimbangan. Kemarin pihak pemohon menyampaikan dalil-dalilnya, maka hari ini pihak termohon akan menyampaikan jawabannya atas hal-hal yang sudah disangkakan oleh pihak pemohon. Jadi itu yang membedakan, sehingga kita akan sama-sama bisa melihat begitu ya, bagaimana kemudian permasalahan itu dilihat secara proporsional. Oleh karena itu maka kita betul-betul harus menggunakan pendekatan yang logis, tidak lagi memakai perasaan, karena kalau pakai perasaan atau emosi segala dengan sesuatu data itu juga kan Mbak? Iya. Kalau dengan perasaan atau emosi nggak ada takarannya. Betul, tidak ada ukurannya. Padahal ini kan persidangan yang harusnya terukur. Oleh karena itu proporsionalitas kita di dalam menerima informasi betul-betul harus dikedepankan ketimbang emosi kita. Gitu. Siap Mbak Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perludem. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Nah, ini menarik Bang. Tadi katanya semua harus terukur, datanya juga harus ada dan bisa dibuktikan, tidak hanya sekedar emosi. Menurut Abang gimana? Ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh Mbak Anggraini tadi kan sejalan dengan hasil survei kan. Dari awal tadi saya mengatakan survei itu 69% masyarakat terpuaskan kan dan menyatakan jurdil. Artinya apa? Sebetulnya tanpa MK, sebetulnya masyarakat sudah memutuskan pemilu 2019 itu berlangsung jurdil sudah tanpa jelas. MK. Jadi sebetulnya masyarakat sekarang mayoritas sudah mengatakan
pemilu udah selesai. Jadi masyarakat sebenarnya sudah legowo gitu ya Bang ya? Masyarakat sudah legowo. Udah Jadi menerima. sehingga narasi-narasi yang mengatakan bahwa pemilu 2019 itu tidak jurdil, curang, itu hanya narasi-narasi yang dibangun di media sosial dan dibangun oleh sekelompok kecil gitu. Jadi perpanjangan ini sebenarnya yang dilakukan adalah pembentukan narasi. Ya, pembentukan opini-opini ini yang tidak benar. Artinya kan gini, yang ikut pemilu kan rakyat kan. Nah, 81% rakyat yang dalam daftar pemilu melaksanakan haknya. 69% terpuaskan. Nah, itu kan berbanding terbalik dengan narasi-narasi yang dibangun oleh sekelompok orang, sekelompok kecil, dan yang dibangun di media sosial. Mereka selalu mengatakan pemilu itu curang, tidak jurdil, dan ada penggelembungan. Jadi inilah rakyat saatnya. bilang, kau tidak benar. Yang benar itu pemilu kali ini sudah jurdil, dan kami sudah menyatakan sudah selesai pemilu. Yang menang sudah jelas itu Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Itulah mengapa di MK ini semua tuduhan-tuduhan tersebut harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan, nggak bisa asal omong doang. Begitu ya. Oke, kita akan kembali untuk memperbincangkan tema kita pada pagi hari ini, menyempurnakan pemilu jurdil. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Ya, sudah ada sejumlah penelpon yang akan bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia membahas topik kita pada pagi hari ini, menyempurnakan pemilu jurdil di 0215839900. Kita akan menuju ke Surakarta bertemu dengan Bapak Bambang Saptono. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, bagaimana opininya menyempurnakan pemilu jurdil? Apakah sejauh ini menurut Pak Bambang ini MK sudah transparan dan bagaimana prosesnya? Baik, jadi pendapat saya begini Mbak, bahwa pemilu 5 tahunan yang diselenggarakan di Indonesia ini selalu ada perbaikan maupun penyempurnaan. Begitu pula pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak, yaitu pemilu Pilpres dan Pileg. Ini merupakan pemilu serentak yang pertama kali di Indonesia. Kemudian Mbak, catatannya adalah tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi hingga mencapai 81%. Ini luar biasa. Nah, ketika di pemilu serentak ini ada catatan-catatan ketika ada korban meninggal dunia atau apa, ini kan permasalahan lain ya. Tetapi pemilu serentak ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara rakyat, kemudian DPR dan pemerintah. Nah, ini artinya apa? Ini clear, sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian kita justru menyayangkan sikap peserta pemilu yang tidak konsisten. Ini menjadi sebuah catatan besar dalam pemilu sekarang ini. Artinya apa? Peserta pemilu yang tidak mau mengakui kekalahannya. Ini terjadi dalam pemilu 2019. Begitu ya? Iya, tidak legowo. Sehingga wajar apabila ada pihak yang kalah kemudian mencari istilahnya permasalahan atau selalu mencari hal-hal yang barangkali tidak memuaskan bagi dirinya. Yang sebenarnya ini ya. Ya, singkat saja harapannya untuk hari ini karena akan diadakan sidang nanti kira-kira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat seperti apa? Jadi begini, ini sebenarnya saya ikut prihatin ketika ada permasalahan kegusaran, kegundahan yang terkait dengan sidang di MK. MK seharusnya bisa lebih tegas ketika kemarin persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh peserta 02, artinya Pak Prabowo ini sebenarnya tidak masuk akal. Ini sebenarnya harus bisa dicoret. Artinya permasalahan yang salah alamat yang seharusnya ditujukan kepada Panbaslu maupun Bawaslu maupun pihak KPU ini sepertinya kan dicampur adukkan, ini juga ditumpahkan kepada MK. Ini harusnya agar tidak menjadi kegusaran, ini kemarin lebih selektif MK itu. Sehingga sekarang ini masyarakat tidak dirancukan dengan permasalahan tersebut. Yang sebenarnya adalah Presiden Jokowi yang pemenangnya. Terima kasih. Baik. Ya, Pak Bambang sudah dicatat semuanya. Terima kasih telah memberikan pendapatnya. Sekarang kita menuju ke Magelang. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, menurut Pak Sukarwan apa catatan untuk hari ini sidangnya dan bagaimana berjalannya proses sejauh ini? Kalau menurut saya begini ya, saya singkat saja. Ada peribahasa tiada gading yang tak retak. Artinya KPU sudah bekerja sangat baik dan diakui dunia ini pemilu kompleks dan semua baik-baik saja di bawah itu. Cuma yang atas itu yang tidak gentle ya. Jadi kalau
ini dikatakan curang, curangnya di mana? Orang dari tingkat desa, kecamatan, saksi-saksi lengkap. Oke, Dikirim ke jadi ini harus kabupaten. dibuktikan ya. Berarti ini Ya, sepakat harus dibuktikan. Iya, tapi ini Mbak, halo? Ya, monggo Pak. Saya sebentar aja mau saya tutup lagu, kira-kira setengah menit aja. Gini lagunya. Biar nanti diterjemahkan orang. Iwak peyek, dari Magelang sampai tuwek, sampai kakek. Prabowo ora bakal menang, itu aja lagu saya. Oke, terima kasih dari Magelang Pak Sukarwan. Sekarang kita sudah catat tadi. Sekarang kita ke Pak Yunus Luat. Silakan Pak Yunus, ada catatan apa, opini atau pendapat mengenai topik kita pada pagi hari ini menjelang sidang nanti yang kedua? Ya, selamat pagi Metro Selamat TV, pagi. selamat pagi NKRI tercinta. Persoalannya pemilu yang jujur dan adil, saya kira prinsip bukan bermaksud mengatakan bahwa pemilu yang lalu tidak bagus, tapi bagaimanapun penyempurnaan itu tetap wajib harus dilaksanakan. Karena jika kita bandingkan pada saat pemilu-pemilu sebelum tahun 2000 lalu, itu pemilihan itu menggunakan DPR yang milih. Bukan. Sekarang sudah beralih, kita sebagai rakyat, presiden sekalipun, menteri sekalipun, siapapun yang tertinggi, orang kaya tertinggi di Indonesia, yang haknya satu suara dengan warga masyarakat yang paling bawah. Nah, ini satu penghargaan, suatu kesempatan kita berdemokrasi. Adapun jalannya ini harus tetap disempurnakan. Semakin bagus, semakin lebih bagus. Singkat saja Pak, penyempurnaannya di mana menurut Bapak untuk menyempurnakan pemilu yang jurdil ini? Penyempurnaan yang kami usulkan, karena kita ini geografis Indonesia ini berbeda, letak geografis, dan ini memang harus kita pertahankan, karena ini Indonesia. Untuk daerah-daerah pelosok, supaya jangan ada isu, ada yang dibuat-buat itu akan curang, mari mata harus terbuka. Kami di pelosok menjamin bahwa tidak ada kecurangan. Mohon maaf, tidak bermaksud mengatakan yang lain tidak ada kecurangan juga ya. Oke, Pak Yunus, terima kasih dari Kalimantan Utara telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada banyak catatan. Ini yang sama sebenarnya benang merahnya antara ketiga yang sudah menelpon ini adalah mereka sadar betul bahwa partisipasi tinggi, demokrasi kita sudah dewasa dan clear, tidak ada kecurangan menurut mereka. Ini sama seperti yang dituliskan di Media Indonesia hari ini ya, Bang ya. Ya, begini. Itu yang kita katakan sebetulnya dari tadi buat masyarakat. Pemilu itu sudah selesai. Tadi itu adalah penelpon-penelpon seperti potret masyarakat Indonesia sebenarnya ya. Masyarakat kita sudah menganggap pemilu sudah selesai. Kan gitu. Nah, jangan lupa ya, pemilu kali ini yang terberat dari pemilu sebelumnya. Betul, dua kali serentak semuanya. Dan yang paling berat lagi adalah unsur saranya, unsur hoaknya, ini terbesar dan terbanyak dan terberat. Lebih kencang jauh daripada 2014. 2014, 2009, 2004 dan seterusnya. Dan ternyata di balik tantangan-tantangan yang berat itu, paslon 1 itu mampu membangun selisih 16 juta lebih kan. Nah, 2014 selisihnya hanya 8 juta. 8 juta. Nah, artinya saya mau mengatakan ya kualitas dari pemilu kali ini pasti jauh lebih bagus. Begitu kan. Nah, dan demokrasi Indonesia juga semakin dewasa berarti dari 2014 sampai 2019. Anda lihat partisipasi masyarakat 81%. Itu tertinggi tuh yang pernah terjadi kan gitu. Nah, itu sudah mencerminkan berarti partisipasi. Nah, dari 81% itu 69% terpuaskan. Itu yang saya katakan dari tadi, buat masyarakat sudah selesai. Jadi MK ini buat masyarakat sebetulnya ya antara perlu dan tidak perlu. Tapi mereka sudah punya kesimpulan bahwa pemilu ini sudah diterima dengan legowo kan gitu. Nah, yang kita ingatkan memang ya, kita mohon ya mereka-mereka yang tiap saat, tiap hari membangun narasi curang, tidak jurdil ini, tolonglah dihentikan. Sekarang sudah berproses di MK. Ya biarkan aja. Diawasi juga, karena MK, sekarang juga kita bisa lihat dari televisi ya prosesnya. Makanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang curang. Dan jangan lupa, di MK ini tidak boleh baper. Nggak boleh bawa perasaan. Nggak boleh perasaan dan tidak boleh
membawa bukti-bukti pepesan kosong. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah menuntut apa, lalu Buktikan. harus dibuktikan. Buktikan. Ada buktinya dibawa ke Dia bilang ada 22 MK. juta suara. Apa buktinya? Apa buktinya kan gitu. Jadi Semudah itu sebenarnya untuk ya semudah ya kan? itu, tapi tidak semudah itu juga bisa Untuk membuktikan membuktikan. juga. Nah, Iya. makanya itu harapan saya masyarakat juga jauh usah terpengaruh banyak. Jadi yang ingin melihat jalannya MK ini, Tinggal nonton. biarlah nonton di televisi. Nggak usah datang ke Merdeka Barat, ke Monas, atau di Tamrin, ke KPU, Bawaslu, ke MK, tidak usah Oh, nggak datang. bisa masuk juga. Loh, katakanlah bisa, untuk apa gitu Iya. kan. Wong di TV Jauh ada lebih lebih bagus mudah. nonton di televisi supaya cermat melihat bagaimana paslon 2 membuktikan dalilnya. Kan begitu, dia harus membuktikan. Tapi tadi juga ada jadi catatan dari salah satu penelpon, MK ini kurang tegas dari sidang yang pertama kemarin. Ini bagaimana? Ada catatan untuk MK? Saya sih tidak melihat MK tidak tegas. Tapi tentu saja MK ini mau berdemokrasi. Ya, apa salahnya dia berikan kesempatan untuk dibacakan, walaupun itu mungkin bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ya. Oke, kita lanjutkan lagi selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya pemirsa, kembali di paruh akhir dari Editorial Media Indonesia. Tadi kita berhenti dari catatan untuk MK dari salah satu penelpon. Memang tidak ada gading yang tidak retak katanya penelpon tadi. Tetapi bagaimana catatan dari media Indonesia sendiri? Tadi Abang bilang bahwa ini sudah benar dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyatakan apa yang menjadi pembelaan mereka atau pendapat mereka. Ya mungkin yang dimaksud oleh pemirsa tadi kan soal bukti-bukti baru yang disampaikan oleh paslon 2 ya. Dia bertanya kenapa karena diberikan sudah melampaui batas yang batas waktu yang sudah diberikan oleh MK. Tapi kan artinya kan sekedar dibaca kan nggak soal kan. Nah kita lihat hari ini kan. Kita hari ini apa yang akan dilakukan MK terhadap bukti-bukti baru itu kan. Nah saya juga melihat ya pastilah MK tidak boleh juga terlalu kaku kan. Karena ini kan pemilu ini kan dari kita untuk kita. Sepanjang tidak menyangkut sangat prinsip, menurut saya sih MK Jadi akan... yang dilakukan kemarin tidak akan mengganggu proses apapun dari menurut saya sih tidak. hal ini. Kan belum tentu juga kan. Bisa aja hari ini, pagi ini MK bilang ya bukti baru yang Anda sampaikan itu tidak bisa kita jadikan menjadi topik pembahasan karena Anda sudah melampaui, bisa aja kan. Jadi kita harus lihat nanti jam 9 seperti apa sidangnya. Dan saya lihat ya apakah itu prinsip kan gitu. Nanti kita lihat juga bagaimana paslon 1 untuk menangkisnya kan gitu kan. Tapi intinya sesungguhnya seperti yang kita bahas dari awal tadi, masyarakat yang mengaku-ngaku atau sekelompok orang yang tetap mengatakan tidak jurdil ini, kita minta tolonglah hentikan itu, karena pernyataan Anda itu tidak berbanding lurus dengan pernyataan masyarakat lebih banyak kan gitu. Editorial Indonesia juga selalu mengajak dari kemarin-kemarin, sudah selayaknya kita percaya kepada MK untuk menjadi juri terakhir dari sengketa hasil pemilu 2019. Apa yang bisa kita lakukan? Artinya percaya terhadap pilihan rakyat. Itu dulu kan. Rakyat sudah menggunakan hak pilihnya. Nah, ketika ada perasaan tidak jurdil, ya tidak apa-apa. Tetapi sekarang MK sudah menampungnya kan gitu kan. Maka semua narasi-narasi yang negatif di luar sana, di luar MK, mestinya dihentikan. Jadi intinya prosesnya sudah demokratis, masyarakatnya juga untuk menilai suatu informasi juga harus demokratis gitu ya. Itu yang saya katakan kan, narasi-narasi yang ada di media sosial, narasi-narasi yang di Indonesia ada di media sosial. Itu harus dihentikan. Sekarang kita tunggu apa hasil dari MK ini. Dan menurut saya semua pihak harus menerima, nggak boleh tidak menerima, karena putusan MK final and binding kan. Final and binding. Nah,
Jadi final dan mengikat. Dan mengikat gitu kan. Nah, jangan sampai setelah MK nanti mereka lagi mengatakan kita tidak puas. Berkepanjangan. Masyarakat sebenarnya juga sudah capek sebenarnya ya Bang ya. Ya, tadi saya katakan sebetulnya masyarakat begitu pemilu mereka sudah anggap selesai. Pengumuman KPU udah selesai sebenarnya. Malah mereka pikir ya untuk apa lagi MK kan gitu kan. Itu 69% loh. Nah, tetapi ketika ada orang yang menyampaikan ini, mengadukan ini ke MK, itu juga menurut saya harus dihormati dan harus dihargai. Nah, makanya sekarang mari kita sama-sama menunggu hasil MK ini. Tanggal 28 ini. Oke, terakhir dari Media Indonesia, apa yang ingin disampaikan dalam editorial kali ini? Ya, menurut saya sih pemilu 2019 ini pelajaran yang paling pahit dan paling mahal yang kita rasakan. Untuk pendewasaan Untuk pendewasaan ini. Harapan kita 2024 tidak ada lagi yang berbau sara, tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi misalnya kampanye hitam. Karena menurut saya kan aneh juga ini, ketika sedang berlangsung kampanye, lalu kita mem-PKI-kan orang. Kita mengatakan ini bagaimana begini loh. Bukankah setiap calon yang akan terjun untuk menjadi di Pilpres ini kan sudah sudah melalui sejumlah tes lah istilahnya. Sudah diseleksi. Masa tidak percaya terhadap seleksi dari KPU dan sebagainya. Jadi harapan saya ke depan begitu sudah diresmikan, sudah dipatenkan dia jadi paslon, maka tidak boleh lagi dia katakan ya PKI lah, yang anti ulama lah, anti ini, dan kalau dia nanti menang azan tidak ada gitu. Nah, menurut saya 2024 harus lebih mengedepankan program. Harus dewasa dalam menghadapi. Dan masyarakat jangan dibawa untuk menjadi terpecah-pecah, terbelah. Menghadapi media sosial mungkin karena di media Indonesia ini banyak sekali media sosial, narasi dari media sosial ini benar-benar membentuk narasi atau opini dari masyarakat. Ya, harapan saya sih ya orang-orang yang selama ini juga bermain di media sosial yang kerjanya buat berita-berita bohong, mempengaruhi orang lain dengan berita bohong. Orang-orang ini harus ditertibkan. Dan harus kalau terbukti orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Harus menjadi pembelajaran. Jadi dan jangan lupa orang yang menjadi otaknya juga harus dicari gitu. Nah, ini juga polisi dan pemerintah juga sudah mulai menangkap satu-satu, meminta keterangan. Artinya kan orang-orang yang menjadi di belakang layar ini yang utama yang harus dihukum. Untuk menyempurnakan pemilihan jurdil itu banyak sekali PR-nya berarti Bang ya? Ya, memang tentu saja setelah pemilu ini harapan kita evaluasi. Apakah 2024 masih kita buat pemilu yang serentak? Itu PR besar sebenarnya. Apakah itu harus dikembalikan lagi seperti dulu, terpisah pemilu legislatif dengan pemilu presiden atau terserah. Tapi kalau pemilu serentak, apa yang harus dipenuhi? Jadi kan jangan sampai kejadian kemarin sampai ratusan KPPS yang meninggal dan sebagainya, itu kan memprihatinkan kita. Tetapi itu fakta yang kita hadapi bersama kan. Itulah untuk menciptakan ke depannya, menyempurnakan pemilu kita yang semakin jujur dan semakin adil. Ya, harus ada penyempurnaan, harus. Itu poin utama adalah harus ada penyempurnaan dan jangan terulang lagi hal-hal yang buruk yang kita alami 2019. Amin, kita semua berharap seperti itu. Terima kasih Bang Elman atas masukan, pendapat dan juga opini pada pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kini pemilu telah sampai pada tahap gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Selayaknya kita percaya kepada MK untuk menjadi juri terakhir dari sengketa hasil pemilu 2019. Mari kita menyempurnakan pemilu yang menurut rakyat jurdil ini dengan menerima apapun yang menjadi putusan MK. Pemirsa, saya Ajeng Kamarati, terima kasih dan selamat pagi.